saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada para ulama, tidak layak untuk duduk di atas, mereka di bawah. Tapi saya yakin mereka maklum, Abdul Somad diberikan kursi di atas ini supaya jamaah bisa melihat. Jamaah subuh ini datang bukan untuk belajar. Mereka adalah murid-murid para kiai yang sudah ngaji. Mereka hanya penasaran apakah Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Seseorang mewakafkan hartanya dengan niat. Ada orang mewakafkan hartanya dengan niat dimanfaatkan untuk pendidikan agama, tapi orang tersebut tidak dimanfaatkan. Apa hukumnya? Habasta aslaha, itu definisi wakaf. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Habasta aslaha, pokoknya ditahan. La yuba'u, tidak boleh dijual. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Ditahan asal pokoknya, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Sesuai dengan pesan awalnya. Ini tanah untuk MDA. Itu ruko, itu ruko untuk biaya operasional masjid. Habas ta'aslah, pokoknya ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Maka dialokasikan dananya untuk itu. Tapi ternyata anaknya tidak sekolah agama. Dulu tanah itu harganya murah karena tempat jin buang anak. Sekarang sejak ada mall, maka tanah itu harganya mahal. Lalu dipakai oleh perusahaan, dialihkan dari MDA untuk bisnis. Maka ini anak pengkhianat orang tua. Kementerian Agama mengerti masalah ini, maka solusinya dibuatkanlah sekarang akta ikrar wakaf. Bapak Ibu yang pengurus masjid segera mengurus akta ikrar wakaf. Pagi ini kebetulan hari libur, kantor KUA tutup, besok pagi ke kantor KUA. Tapi istri diberitahu supaya mereka tidak darah tingginya kumat. Bapak mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Mau ngurus akta ikrar wakaf. Nanti al-waqif yang berwakaf berikrar di depan Pak KUA, aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional MDA dan masjid tunai, aku terima. 4 rukun wakaf. Ada waqif, ada mauquf alaih, ada mauquf bih, ada ijab dan qabul. Makanya tidak cocok ditulis kotak wakaf. Karena kita tidak pernah akad ke kotak. Nah, pernah kita akad ke kotak. Hai kotak, aku berikan ini pada engkau. Lalu kotak menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka yang tepat itu kotak infak. Kotak sodakoh pun tidak tepat. Karena sodakoh itu tidak materi. Senyum juga sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Makanya jangan heran ketika kotak lewat, dia senyum aja. Kotak sodakoh. Ustaz, saya mau nanya, gimana caranya menjaga sholat agar khusyuk? Ini bukan nanya, nyindir. Ada ulama Suriah namanya Ali Tontowi, almarhum Syekh Ali Tontowi menulis kitab kecil saja sholat khusyuk. Katanya ada 5 langkah. Yang pertama, wuduknya jangan ngomong. Hadis sahih tentang wuduk jangan ngomong. Jadi ketika wuduk itu hadis riwayat Ibnu Majah, saat air masuk ke mulut maka iktikat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Jadi khusyuk sudah dijaga waktu wuduk. Air waktu membasuh muka keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Air menyiram tangan keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Air mengusap kepala keluar dosa isi kepala sampai ke lubang telinga. Air menyiram kaki keluar dosa sampai dari celah-celah jari kaki. Makanya jangan cerita waktu wudhu. Ini sekarang kita lihat di toilet orang wudhu sambil buka. Kan gua udah ngomong kemarin jangan. Tapi lu gak ngerti kan, akhirnya ya kayak gitu kan. Makanya khusyuknya rusak.
Kita ikuti saja sunnah ini. Nah, selesai wudhu, dari tempat wudhu ke tempat sholat, yang kedua nggak boleh tasbih. Tasbih menjalin jari jemari sambil membunyi keretak. Tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Makanya dari tempat wudhu tasbih. Subhanallah. Bro, gimana? Ntar sore jadi main futsal. Subhanallah. Tasbih. Dah, yang ketiga, ketika azan berkumandang, diam. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau orang ngomong sedang azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. As-Suyuti itu ngomong. Dia ngomong bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tafsirnya dua. Satu dia tulis dengan Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Jalalain, Jalalain, bukan jalan lain. Yang kedua Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir. Kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Berapa kitab Imam As-Suyuti? Kata muridnya Ad-Daudi 500 juz kitabnya. Hafalan hadisnya berapa? Dia ngaku hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Seandainya aku nemu hadis lebih dari itu, aku akan hafal juga. Jadi kalau ada orang yang nggak nerima pendapat Imam Suyuti, ini orang error. Gurunya cuman hafal 3 hadis, itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, itu pun kalau laptopnya hidup. Habis baterai hilang hadis. Dia pegang, ini Suyuti yang ngomong. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Pertama, jaga wudhu. Yang kedua, jangan tasbih. Yang ketiga, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nah, ini mesti dijawab. Setelah itu doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, anak-anak muda yang baru tobat belum hafal, gerak-gerak kena yang mulut. 4. Engkau mesti membaca. Qiraah dengan mutola'ah beda. Qiraah baca buku mulutnya bergerak, qiraah namanya. Sedangkan mutola'ah mulutnya diam. Kalau ada orang baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwi, ayat-ayat cinta, diam, itu namanya mutola'ah. Tapi Quran bukan mutola'ah, qiraatul Quran, baca, bukan mutola'ah. Makanya kalau ada orang baca Quran mulutnya diam aja, itu bukan baca Quran, itu namanya mutola'atul Quran. Qiraah mulut bergerak. Datang orang bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi. Ya Khabbab, ya, Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, aku lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, karena rahangnya bergerak. Oh, kalau begitu kuat Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak, dia sekedar hamsah. Beda dengan waswasah. Waswasah kedengaran ke telinga. Alladzi hamsah didengar telinga sendiri. Maka bacaan sholat. Maka saya heran kalau ada orang sholat Allahu Akbar, sholat itu belum bergerak. Kelima, fahami bacaan.
Sekarang ada pula yang mengajarkan sholat diterjemahkan. Oh tidak, bukan diterjemahkan, difahami saja. Sama seperti orang pertama belajar bahasa Jawa. Pertama-pertama dia hafal, tapi setelah lama tidak diterjemahkan lagi. Atau bahasa Inggris tidak diterjemahkan, dia sudah otomatis. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Jangan kamu terjemahkan. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak. Inna sholati wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 5 ini kita jaga, siapkan cawannya, maka Allah akan menurunkan kekhusyuan. Boleh jadi yang ngomong ini, yang ngajarkan anak-anak mudaku, boleh jadi kau lebih khusyuk daripada ustadz yang ceramah, karena hatimu lebih bersih, karena makananmu lebih halal, engkau jauh dari syubhat. Masalah kekhusyuan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekhusyuan. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat, tidak merasakan manisnya i'tikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari dirimu. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan. Nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya ibadah. Hukumnya milih orang yang korupsi gimana Pak Ustaz? Inna sam'a wal basar wal fuad. Gunakan 3 alat yang diberikan Allah. Dengar baik-baik bagaimana track record orang ini. Sudah kau dengar baik-baik? Ya. Mata, lihat baik-baik. Pandang balehonya, sama enggak dengan wajah aslinya? Kalau balehonya aja udah nipu pakai Photoshop, berarti pencitraannya luar biasa. Dengar, pandang, tapi mata menipu. Al-Imam Al-Ghazali melihat tongkat di tepi sungai bengkok. Tongkat di tepi sungai bengkok. Loh kok bengkok? Begitu dicabut, lurus. Ternyata mata menipu. Mata tertipu. Ada yang tidak bisa ditipu. Apa dia? Nurani. Disebut dengan hati nurani. Nur, hati yang diberikan Allah, cahaya. Kalau engkau tidak bercahaya hatimu gelap, maka tanyalah kiai-kiai, ulama-ulama yang hatinya bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa ja'alni nura. Bercahaya hati mereka. Tanya kiai, ustaz, jangan tanya Ustaz Somad. Ustaz Somad hatinya pun gelap juga. Tanya kepada alim, tanya kepada tuan-tuan guru, tanya kepada kiai. Jadi gunakan 3 potensi. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati. Hatimu tidak bercahaya, pinjam. Ada hamba-hamba Allah, kalau engkau duduk dekat mereka, kau ingat Allah. Kalau kau lihat wajah mereka, kau ingat Allah. Saya kalau ngelihat Ustadz Somad, ingat YouTube. Somad jauh. Ada ulama-ulama, ketika kita lihat dia menetes air mata kita, ingat kita kepada Allah, karena zuhudnya, karena waraknya, karena makan halalnya. Maka tanya kepada dia, kira-kira kiai saya pilih yang mana? Langsung kiainya coblos nomor, ada pilih aja. Waria banyak di wilayah, bagaimana menegurnya Pak Ustadz? Tangkap Satpol PP. Gimana kami bisa menangkap waria Pak Ustadz? Buat perda, peraturan daerah nomor 1, waria tidak boleh keliaran, ditangkap. Satpol PP bisa bertindak kalau ada payung hukum. Nama payung hukumnya perda. Yang membuat perdanya siapa? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Jamaah. Makanya merubah kerumunan menjadi kekuatan. Di mana letak kerumunan kita?
gerakan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Siap berkerumun, siap punya kekuatan, siap pilih pemimpin terbaik. Takbir. Mirip Habib Rizik kan? Oleh sebab itu maka jangan cuman ramai tablik akbar. Bagaimana kerumunan berubah menjadi kekuatan. Ini baru langkah pertama kerumunan. Tapi jangan sampai kerumunan ini seperti buih di tepi pantai, seperti pasir di tepi pantai, seperti buih di tengah lautan yang tak bermakna. Maka harus ada kerumunan berubah menjadi kekuatan ekonomi. Belanja ke 212 mat, belanja ke Kitamat, belanja ke Somat. Dan kemudian pilihan politiknya juga ingat, kita akan memilih 6 DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat, DPR RI, DPD presiden dan wakil presiden. Ini kampanye politik ini. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut orang, tidak pernah menyebut siapapun, tidak pernah menjelek-jelekkan siapapun. Kalau ada yang tersinggung, ya memang sakit hati aja. Anak saya yatim, suka dapat santunan. Kalau uangnya saya pakai sebagian, gimana Pak Ustaz? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya jangan makan harta anak yatim. Faman kana faqiran, siapa yang fakir enggak ada duit, falyakul, maka dia boleh makan bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Ada anak yatim, meninggal bapaknya, punya ruko 3. Anak yatim ini tidak bisa menjaga ruko karena belum mukallaf. Maka pengurusan 3 ruko diberikan kepada wasi, penerima wasiat. Kalau engkau penerima wasiat harta yatim orang kaya, mampu, jangan kau ambil uang dari penyewaan ruko itu. Tapi kalau engkau juga sulit ekonomi, boleh kau ambil bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Lebih daripada itu, allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api neraka jahanam. Orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pak Ustaz, apa hibah itu untuk sebagian anak itu boleh sebelum meninggal dunia? Datanglah seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini suami saya memberikan hibah kepada anak yang ini, tapi anak yang ini tidak. Nabi panggil suami, apakah semua anakmu kamu beri? Tidak ya Rasulullah, ini saja. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kepada anak-anak kah. Nanti kalau kamu nggak adil pada anakmu Pak, efeknya bukan sekarang, cucumu kelai. Kamu kenapa nggak bantu sepupumu yang itu? Kakek kami dulu tidak adil, bapak dia disekolahkan sampai doktor S1, S2, S3, bapak saya S cendol aja nggak dapat. Gara-gara kakeknya tidak adil. Tapi ada beberapa kasus bapak boleh ngasih anak ini yang anak ini enggak. Contoh, anak pertama S3, anak kedua S2, anak pertama S3 doktor, anak kedua master. Tiba-tiba lama enggak punya anak, tiba-tiba lahir anak kecil masih SMP kelas 1. Bapak sudah tua, maka bapak khawatir. Ini anak paling kecil ini, nanti kalau kakak-kakak, panggil kakaknya. Sini anak pertama doktor, sini yang MA, sini SMP. Bapak mau kasih hibah ke adik-adik kalian. Itu ruko yang di depan 2 untuk adik, dengan kebun yang di sana untuk adik. Kalian ikhlas, jangan kelahi nanti ya. Lalu kakaknya ngomong, kenapa papa khawatir Pak? Ini kan adik kami nggak akan makan duit dia. Aku bukan khawatir sama kamu,
tapi istrimu. Kamu baik, tapi kelihatannya itu luar biasa. Dari harga tasnya, shoppingnya itu nanti gawat adik. Sedangkan aku sudah tua, mungkin besok umur pendek aku mati. Maka ini kuhibahkan untuk ini. Ini untuk menjaga maslahat dikedepankan. Kasuistik begini boleh, tapi kalau anaknya sebaya biasa, maka tinggalkanlah bukan harta, tinggalkanlah ilmu faraid, hukum mawaris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ajarkan dia fikih faraid. Doa apa yang afdal untuk anak kita betah di pondok pesantren dan bisa sukses seperti Ustadz Somad? Gimana saya mau ngajarkan doa betah pesantren? Orang saya aja lari dari pesantren. Saya di pesantren banyak sekali sekolah saya. Kelas 1 sampai kelas 3 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Masuk kelas 4 Darul Arafah. Masuk kelas 5 Muallimin. Habis itu nggak sekolah 5 bulan. Karena menurut saya nggak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada. Pas ditanya emak, kamu nggak sekolah? Nggak ada gunanya sekolah, mak. Jadi mau apa? Belikan aku gerobak, aku mau jual ikan asin aja. Akhirnya ada satu sekolah swasta mau nerima saya masuk. Nah, jadi kalau saya ajarkan doa ini, Bapak Ibu ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, itu namanya kabura maqtan indallah. Ngajar tapi tidak. Doakan saja supaya anak-anak ini, saya tahunya ketika nggak sengaja, ketika saya ceramah bawa ibu saya, lalu ada orang nanya, saya lagi HP ibu saya, ditanya sama orang, Bu, gimana sih anaknya bisa sekolah bagus? Padahal dalam hati saya, ini kan anak dulu sekolahnya kacau balau. Kata ibu saya, anakku itu setiap malam kubacakan Al-Fatihah 100 kali. Baru saya tahu, oh, dia nggak pernah cerita dan saya nggak pernah nanya. Anakku itu biar supaya dia sekolah, bayangkan, sedangkan dibaca 100 kali aja saya pindah 4 sekolah. Bayangkan kalau saya nggak dibacakan Fatihah, mungkin udah jadi Fir'aun saya sekarang. Doa ibu luar biasa, Bu. Maka doakan anaknya untuk kebaikan anakku. Al-Fatihah, bertawassul dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul. Apa dalilnya bertawassul dengan Fatihah ini? Kan sekarang jadi tren ini. Kalau mana dalilnya? Mana dalilnya? Dulu orang kalau belajar sama kiai, dah, sekarang dah. Pak Kiai, mana dalilnya? Kurang adab. Terjebak 3 orang di dalam gua. Hujan gerimis, masuk gua berteduh. Tiba-tiba bergelinding satu batu besar, tertutup pintu, gelap. Berdoa yang satu, ya Allah, aku seorang yang kaya. Pembantuku kerja, gajinya tidak dia ambil, dia pergi entah kemana. Gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak banyak. Lalu suatu ketika pembantuku itu pulang, aku panggil, hai pembantu, sini, ambil semua kambing-kambing ini punya engkau. Dan pembantuku itu mengambil, satu pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantuku. Kalau memang aku tulus ikhlas karena Allah, maka bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Ibu bersedekah pada anak yatim, berdoa, ya Allah, berkat sedekahku ini jadikan anakku betah di pesantren. Itu namanya tawassul dengan sedekah. 2, dia tidak kaya, tapi dia berbakti pada ibunya. Ya Allah, suatu malam aku pulang membawa susu. Itu enaknya ceramah di masjid ini, langsung ada bahan praktek. Istriku menangis karena lapar, anakku merengek karena belum makan, tapi susu itu kusimpan untuk ibuku.
Sampai akhirnya besok terjaga, lalu kuberikan untuk ibu dan ayahku. Minumlah mak, minumlah ya. Sisanya baru kuberikan ke anak dan istri. Kalau memang ini baktiku kepada engkau ya Allah, maka bukakan pintu gua, terbuka. Itulah dalil boleh bertawassul dengan bakti kepada orang tua. Gimana anakmu mau berbakti? Makanan ibumu bekas anakmu kau berikan. Neraka jahanam tempatmu, saudaraku. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam tempatmu. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam. 3. Ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku. Kami hampir berzina. Dan ketika akan berzina tidak jadi terjadi karena aku takut kepada engkau. Kalau memang ini bisa menjadi tawassul, bukakan pintu gua. Inilah dalil kalau engkau tidak kaya, ibumu tidak ada, kau bisa bertawassul dengan iffah, menjaga diri dari zina. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sampai sekarang tidak. Kenapa? Enggak ada yang ngajak. Oleh sebab itu maka kita tiga-tiganya tidak bisa. Bersedekah kita tidak kaya, berbakti pada orang tua pun kita tidak mampu, menjaga diri dari iffah pun mata kita jelalatan, maka kita hanya bisa bertawassul dengan Al-Fatihah. Itulah dalil bertawassul sebelum berdoa. Maka tawassul ibu, tawassul bapak, ya Allah berkat kemuliaan bisiril Fatihah, buatlah anakku betah di pesantren. Sekali, 2, 3 kali, 10 kali, 100 kali, makin banyak makin baik. Kertas terakhir, tolong jelaskan masalah istihadah. Jika wanita haid tidak teratur keluar terus menerus, haruskah menunggu bersihnya haid hingga 15 hari? Setelah itu baru disebut haid kembali. Kalau haid keluar lebih dari 5, untuk apa dikaji? Yang di depan laki-laki semua. Tapi laki-laki juga punya istri perempuan. Jadi kalau ada yang ngaji, ngapain ngaji masalah haid? Ini kan perempuan. Istri kalian kan perempuan, walaupun lagi tren sekarang punya istri laki-laki. Namanya LGBT. Ya Allah, selamatkan generasi kami dari LGBT. Menurut ulama fikih, masa haid paling lama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari terus keluar, namanya istihadah. Maka lewat dari 15 hari dia mandi bersih dari haid. Nanti kalau dia mau sholat, maka dia tunggu azan. Sebelum azan dia tidak boleh wudhu. Ketika terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung wudhu. Yakinkan dulu ini azan masjid atau azan HP. Setelah yakin masuk waktu sholat, masuk ke toilet kamar mandi, bersih-bersih, pakai pembalut, berwuduklah, langsung sholat. Kalau menetes saat sholat, ma'fu anhu, karena darurat tubihul mahzurat, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Emergensi. Berhubungan kelamin boleh, puasa boleh, karena dia seperti luka, cuman luka dia tidak di tangan, lukanya di dalam sehingga darahnya keluar. Ustadz, kami nggak bisa kalau cuma dengar penjelasan. Kami mau dalil Ustadz yang pakai tulisan mana? Buka HP, buka Google. Nah, tulis di search, tulis di situ Somat Morocco Istihadah. SOMADMOROCCO, Somat Morocco spasi Istihadah, enter. Ada tulisan saya di sana, nama blognya www.somatmorocco.blogspot. Ustaz, Somat itu sok gaya-gaya, ngapain tulis Somat Morocco? Kenapa nggak Somat aja? Coba tulis di search Somat, keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Morocco. Untuk Morocco itu tempat saya kuliah dulu. Nah itu. Jadi kalau saya tulis nama LCMA, alumni Azhar, alumni Maroko, itu bukan untuk riak, untuk sombong, untuk meyakinkan orang bahwa yang ngomong ini ustadz. Karena sekarang banyak ngaku ustadz tapi setan. Bicara di internet macam-macam. Oleh sebab itu, sedangkan sudah saya jelaskan saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko pun banyak juga yang bilang saya tak ustadz. Tak yakin dia.
Besok saya pakai sorban baru dia tahu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan. Illa ajabahumullah, doa itu dikabulkan. Doa ini dikabulkan bukan karena Abdul Somad yang berdoa, tapi karena ada tuan-tuan guru, ulama-ulama, kiai-kiai yang mengatakan amin, maka dikabulkan Allah. Terbuka pintu-pintu langit menerima doa pagi ini. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa awliyaikal muqarrabin an tuyassir lana umurana wa tufarrij kurubana wa anta qadhi hajatina. Ya Allah, kami bertawassul berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, ahli bait, dan para wali-walimu yang dekat padamu. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, tunaikan segala maksud tujuan hidup kami. La tada' lana dzamban illa ghafarta, keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Wala dainan illa qadaita, hutang piutang tolong kami melunasi dari riba. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak penghafal Quran. Wala aziban illa zawwajta, yang ingin menikah temukan jodoh yang baik-baik. Wala maridan illa syafaita, yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia dan di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan, mudahkan ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Indonesia dan negeri muslimin dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, jadikan kematian itu sebagai istirahat, berhenti dari dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah, al-fakir kata tak berkenan di hati, kurang sopan santun, tata krama, budi bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.